Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memanggil sejumlah perusahaan daerah atau Perusda dan Badan Perizinan Penanaman Modal Daerah terkait profesionalisme manajemen institusi tersebut. Dalam acara yang dikemas rapat dengar pendapat itu, terungkap bahwa selama ini pihak Badan Perizinan Penanaman Modal Daerah sudah melakukan upaya percepatan proses perizinan usaha. Hanya saja, proses percepatan tersebut terganjal oleh lamanya proses perizinan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Dalam rapat dengar pendapat itu dinyatakan pihak Badan Perizinan Penanaman Modal Daerah hanya membutuhkan waktu 15 hari untuk menerbitkan surat izin usaha, dan hal itu sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Meski demikian, proses terbitnya surat perizinan usaha itu kerap menjadi lama dikarenakan ada SKPD tertentu yang begitu lama dalam penerbitan surat rekomendasi, yang padahal surat rekomendasi ini merupakan dasar acuan untuk terbitnya surat izin usaha. Kita bicara kewibawaan pemerintah daerah di mata publik. Kalau kemudian kita tidak tegas, ini menjadi ancaman. Seolah-olah itu semua bisa dimudahkan lah segala sesuatunya. Gitu kan. Jadi saya pikir ini juga menjadi catatan. Nanti barangkali mohon izin kepada Ibu Sekretaris, apa yang tadi disampaikan mohon juga kami disampaikan datanya. Pada tahun 2014, target investasi PMA dan PMDN tahun 2014 sebesar 475 miliar. Apabila melihat dari izin prinsip yang telah kita keluarkan pada tahun 2014, terrealisasi investasi untuk perusahaan penanaman modal asing sebesar 12.365.621 US dollar Amerika. Bahkan dalam rapat dengar pendapat itu pun ditengarai bahwa salah satu kendala percepatan penerbitan surat izin usaha tersebut diduga kuat karena lamanya penerbitan surat rekomendasi analisis mengenai dampak lalu lintas atau AMDALALIN yang dikeluarkan oleh Dishubkominfo, yang juga konon biayanya sangat besar hingga puluhan juta rupiah. Padahal dalam ketentuan aturannya bisa jadi tidak dikenakan biaya. Kalaupun mesti melibatkan pihak konsultan, maka biaya sewa konsultan pun harusnya dibebankan pada pihak Dishubkominfo, bukan dibebankan pada warga masyarakat selaku pihak pemohon rekomendasi AMDALALIN. Pelaku usaha ingin mempertanyakan sebenarnya berapa sih biaya pengurusan AMDALALIN, karena menurut info yang saya dapat dari teman, ternyata biaya pengurusannya itu sampai puluhan juta rupiah. Jadi yang saya ingin tanyakan, berapa tarif yang sebenarnya untuk mengurus AMDALALIN tersebut? Itu harus juga mengikuti kemampuan ekonomi pada satu daerah. Tidak mungkin misalnya tarif AMDALALIN disamakan dengan di Batam umpamanya, atau sama dengan di New York umpamanya. Tidak mungkin. Tetapi saya minta bahwa dinas pun sudah tidak mempersulit. Jika kemudian developer itu bisa membuat dokumen AMDA, ya silakan. Kalau pakai konsultan ya silakan juga. Tapi kemudian juga tidak dibenarkan juga kalau konsultannya ditunjuk, apalagi sudah ada misalnya kolusi ya dengan Dishub atau dengan pemerintah daerah. Itu menurut saya. Sementara itu Kasih Lalin Kusin menyatakan mengenai AMDALALIN tentunya ada aturan dan dibutuhkan pula seorang konsultan. Analisa kita masih sudah PT 32 tahun 2019. Di dalam pasal 58 itu ada pasal yang mengatakan bahwa setiap pengadaan pengembangan bangunan yang menggunakan tarikan bangunan untuk mendapatkan kehidupan itu harus diadakan dokumen analisa lalu lintas yang digarap oleh konsultan. Ya makanya semua ada di konsultan. Apapun biayanya ada di konsultan. Kita memang hanya membahas, manakala dokumen itu sudah jadi, kita bahas dengan tim dari perhubungan, dari PU, dengan kepolisian. Sementara itu, dalam pemanggilan sejumlah Perusda dan Badan Perizinan Penanaman Modal Daerah tersebut, diketahui pula bahwa kondisi keuangan sejumlah perusahaan daerah masih cukup lemah. Keuntungannya pun masih terlalu minim.
Bahkan, diantaranya masih terbelenggu oleh piutang pihak lain pada perusahaan daerah yang masih belum tertagih, yang besarannya hingga miliaran rupiah. Demikian, Heri Tarma melaporkan untuk Media Parlemen. Persetujuan BKPRD juga sudah